Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah teman-teman, keberhasilan Boruto ini serasa menjadi mirip sekali dengan era Pain-Tendo. Yang menarik adalah ada sedikit kesamaan konteks di antara keduanya. Jika Pain datang dan menginvasi desa untuk mencari Naruto dan mengambil Chakra Kyuubi, lain halnya dengan Boruto yang kemunculannya untuk meladeni invasi Code di desa sendiri dengan tujuan lain, mencari keberadaan Jubi. Sama-sama mencari sesuatu dan monster kan. Bedanya jelas Boruto itu lebih superior karena dia mencari Jubi secara langsung, sosok entitas mengerikan yang tak sebanding dengan para biju. Bahkan bisa dibilang kedua karakter sama-sama kuat dan ikonik. Mereka itu mencari monster loh, dan dengan cara yang sama kedatangan mereka terkesan punya aura karismatik badass best of villain dengan satu kesamaan khas, prinsip dan jalan hidupnya mengesankan. Nah karena perlu sama-sama diakui ya bahwa dahulu era villain awal yang benar-benar buat kita jatuh hati ya si Pain-Tendo itu. Suaranya yang khas, kepribadian yang ikonik, jubah khas pelajar merah serta pengguna Rinnegan. Dan ditambah lagi nih, perkataan-perkataan Pain-Tendo itu selalu menjadi kutipan menarik untuk para fans Shinobi. Sepakat gak? Nah Pain mengesankan karena soal yang menjalankan itu semuanya adalah Uzumaki di belakangnya. Dan tambah keren lagi first looknya kala itu karena menggunakan tubuh Yahiko. Lalu bagaimana nih persamaan Boruto ini yang kita sama-sama akui pula first looknya itu cakep banget. Nah dari sini kita akan bandingkan sedikit persamaan keberhasilan mereka sebagai sosok villain besar di tiap eranya. Nah jika kalian penasaran tentang video ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, hipotesa ini kita buat karena memang serasa ada persamaan antara Boruto dan Pain-Tendo sendiri. Keduanya sama-sama monster, keduanya sama-sama ikonik, keduanya mencari monster berekor lewat Konoha. Bedanya Pain mencari Kyuubi ekor 9, Boruto mencari Jubi ekor 10. Bahkan ya, jika Pain dahulu akhirnya tahu jika Naruto di Gunung Myobokuzan dan hampir ke sana, untuk Boruto itu berbeda. Dia akhirnya tahu titik koordinat dimensi Code bersama Jubi itu dimana dan sepertinya akan segera datang ke tempat tersebut melalui perpindahan dimensi. Jelas di sini Boruto memang akan lebih mengesankan ketimbang Pain. Tapi ingat ya, sebagai data masa lalu Pain itu luar biasa mengesankan loh sebagai sosok villain berjubah seperti Boruto. Ngomongin soal karakter villain terbaik, satu nama selain Madara, Orochimaru, Obito, Kabuto, bahkan Boruto sendiri masuk dalam jajaran yang karismatik. Tetapi salah satu yang menarik pula kala itu adalah Pain-Tendo, karena dia membentuk skuad paling fenomenal di masanya demi tujuan awalnya perdamaian dunia, Akatsuki. Nah shinobi dari desa hujan Amegakure ini sebenarnya adalah Yahiko yang telah dikendalikan oleh Uzumaki Nagato. Nagato membuat keenam Pain dan sebagai pemimpinnya adalah Tendo. Nah ini merupakan ketua Akatsuki dan seorang ninja pelarian dari desa hujan Amegakure. Tidak ada satupun anggota Akatsuki selain Konan yang memanggil nama aslinya. Nah sebagai pemimpin itu sebuah kehormatan paling besar di antara rekan-rekannya. Faktanya juga terungkap jika Pain bukanlah seorang manusia biasa. Ia adalah manusia percobaan yang diberikan keistimewaan seperti halnya Dojutsu Rinnegan. Jelas ini persamaannya dengan Boruto yang juga sama-sama pengguna Dojutsu, bedanya lebih overpower lagi, Jogan. Nah jika Dojutsu Pain itu berhubungan dengan Hagurumo, maka Dojutsu Boruto kabarnya berhubungan dengan Kaguya, ibu dari Hagurumo sendiri. Makin gila nggak tuh? Dikisahkan dia mengakui jika ia adalah dewa yang belum pernah terkalahkan. Sebagai seorang pemimpin, Pain dikenal seorang yang bijak dalam bertutur kata dan sangatlah tenang. Ini cukup serupa dengan Boruto nih. Dia juga dikatakan sebagai dewa pembunuh, dewa Rasengan dan Otsutsuki. Tentu kedatangannya yang balas itu menampilkan kesan tak hanya tenang namun mematikan. Itulah Boruto saat ini. Sebagai sama pria yang disebutkan dengan kata dewa, Pain ini juga memiliki semacam besi hitam yang ditempelkan di seluruh tubuhnya. Kala itu memang bertujuan agar Nagato dapat mengendalikan keenam Pain sekaligus. Namun besi hitam tersebut juga bisa menyerap cakra lawan dan melumpuhkan mereka. Nah konsep seperti ini juga digunakan di era Boruto ini, bahkan lebih badas lagi teman-teman. Orang seperti Boruto, Kawaki dan kekuatan Ishiki pun mampu melakukannya.
Sejarah dunia Shinobi sendiri menghasilkan beberapa ninja dengan tingkatan luar biasa kan. Salah satu yang paling membuat kita takjub dahulu adalah Sage of Six Paths. Penyebutannya adalah istilah konsep Buddha nih, yang berarti guru kebijaksanaan dari 6 jalur pertapa Sage. Rikudo atau bahkan Rinne Tensei merupakan sebuah konsep dari orang Buddha di berbagai cerita animenya. Di masa itu, saat Rikudo Sennin telah menyegel ibunya Kaguya, ia akhirnya memiliki anak Indra dan Asura. Rikudo Sennin mewariskannya beberapa teknik kepada putranya tersebut. Namun, Asura lah yang dipilih mewarisi teknik Rikudo ayahnya. Dan setelah waktu berganti sampai ke beberapa regenerasi, ada yang menarik cerita tentang Sage of Six Paths ini. Karena semua ini pun berhubungan dengan mata Rinnegan. Dan orang yang akan terkenal dengan penyebutan Sage of Six Paths ini nanti adalah si Rikudo Pain, Uzumaki Nagato. Salah satu villain terbalik di balik semua nama-nama Pain tadi, termasuk Tendo loh. Konsep ini adalah gambaran dari 6 tingkah laku atau jalan pertapa Sage, di mana seorang manusia menemukan jarak untuk dijalani jika manusia tersebut tidak mempelajari satupun ajaran. Maka keempat dunia itu adalah dimana kita hidup dan berusaha sekuat tenaga demi pencerahan dan juga kedamaian. Namun dibandingkan para Pain lain seperti Surado, Gakido, Jigokudo, Ningendo, dan Chikusodo, Pain Tendo adalah yang paling kelihatan meskipun ia dikendalikan otaknya Uzumaki Nagato. Balik lagi nih, karena Tendo adalah cerminan wajah Akatsuki awal. Nah, seperti yang kita bilang ya nakama, bahwa karisma mengesankan dari Pain ini tak hanya soal kekuatan, tetapi kepribadiannya dan karakternya serta perkataannya mengesankan. Meskipun sebagai sosok villain, dan ini serupa Boruto kan ya. Nah, Tendo Pain ini sangat identik dengan bangunan tinggi menjulang seperti monster dengan lampion besar itu. Memang menggambarkan kemisteriusan lah pokoknya karakter tersebut. Sebagai penutup dari kisah ini, kita berikan kutipan dari Pain yang menggambarkan dirinya dari mulai jahat, visi misinya, dan akhirnya ke jalan yang benar lagi setelah Nagato menemukan apa itu kedamaian dari generasi penerus. Cinta melahirkan pengorbanan yang akan melahirkan kebencian. Barulah kau mengerti akan penderitaan. Rasakanlah penderitaan, pikirkan penderitaan, terimalah penderitaan, dan kenalilah penderitaan. Seseorang yang tidak mengenal arti penderitaan tak akan mengenal arti kedamaian sejati. Seseorang yang tidak tahu apa itu rasa sakit tidak akan tahu apa itu kedamaian yang sejati pula. Keadilanmu adalah membunuhku dan Akatsuki. Keadilanku adalah balas dendam terhadap Konoha. Semua adalah latar belakang yang benar. Lalu apa kau dapat menjawab apa itu keadilan? Aku akan pergi ke tempat di mana guru kita menungguku untuk melihat bagaimana kisahmu itu berakhir. Kurasa kau adalah bagian ketiga dari trilogi ini. Pertama adalah Guru Jiraiya dan dia adalah masterpiece-nya. Aku adalah bagian kedua, tapi aku hanyalah sampah. Aku adalah sebuah bom dan sebuah kegagalan. Jalanku salah. Bahkan guru kita tidak mengakuiku sebagai bagian sebenarnya dari seri ini. Dan yang ketiga dan merupakan bagian akhir dari seri ini, selesaikanlah semuanya. Jadilah pahlawan yang terkenal sehingga semua orang melupakan betapa buruk dan mengerikannya bagian yang kedua itu dariku, Pain. Tetapi selama masa hidupnya, dia itu dianggap sebagai karakter yang membuat sejarah mengesankan dalam dunia ninja. Sejarah yang sempat membuat Konoha rata dengan tanah. Lalu apakah iya nih jika Boruto sendiri serupa dengan Pain itu ketika usianya 16-an tahun lagi, dan Konoha rata dengan tanah juga karena perbuatan Boruto? Itu serasa dijabu dengan Pain Tendo kan? Nah, terus lihat kalian di kolom komentar nakama. Jadi segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa persamaan Boruto dengan sang villain badass di masanya sebelum era Madara, Pain Tendo. Nah, jika ini ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan selamat nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.